Halo Imers, semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Perkenalkan, nama aku Laus, dan dalam rangka PKM MCB 2021, Get to Know About Marketing with Us, aku akan membahas tentang tips and trick marketing yang tepat selama pandemi. Semoga bermanfaat dan selamat menonton. PKM MCB 2021 Get to Know About Marketing with Us. Tips and trick marketing yang tepat selama pandemi. Tips and trick marketing yang tepat selama pandemi. Dunia telah diguncang oleh pandemi COVID-19 dengan hampir setiap kehidupan dan industri yang terpengaruh. Pemerintah bekerja untuk menjaga keamanan warganya, sementara ekonomi berjuang untuk tetap stabil. Bisnis kecil di seluruh dunia telah ditantang secara finansial, dipaksa untuk beradaptasi dengan bentuk penjualan baru. Saat kita melewati pandemi dan bersiap untuk mengakhirinya, ada beberapa cara yang dapat dilakukan bisnis untuk membuat strategi memanfaatkan situasi mereka semaksimal mungkin. Mari kita bahas kiat-kiat bermanfaat yang dapat membantu bisnis Anda untuk meningkatkan penjualan selama dan setelah COVID-19. Evaluasi kembali penawaran Anda. Bukan rahasia lagi bahwa serangan COVID-19 telah mengubah cara kita menjalani hidup setiap hari. Ini adalah salah satu hal yang tidak dapat Anda abaikan jika menyangkut pelanggan Anda. Beberapa produk yang Anda jual mungkin tidak relevan dengan kebutuhan mereka, sementara yang lain mungkin lebih penting dari sebelumnya. Tanyakan pada diri Anda pertanyaan-pertanyaan berikut untuk menentukan apa yang masih harus Anda jual selama dan setelah pandemi. Produk apa yang Anda jual yang mungkin sudah tidak relevan lagi? Selama pandemi, Anda mungkin menjual produk yang tidak lagi relevan dengan pelanggan Anda. Misalnya, Anda mungkin menjual aksesoris, penjualan, atau acara langsung atau perjalanan dan acara langsung sangat terbatas karena pandemi. Jadi, Anda mungkin tidak menjual banyak di antaranya. Untuk beradaptasi dengan ini dan mengurangi penjualan yang hilang, Anda mungkin perlu menghapus produk tersebut atau mengubahnya dengan cara yang dapat Anda beradaptasi dengan penggunaan di rumah. Alternatifnya, begitu segala sesuatunya mulai bergeser kembali ke keadaan normal, Anda mungkin menemukan bahwa beberapa produk yang Anda tambahkan ke toko Anda mungkin tidak lagi dibutuhkan oleh pelanggan Anda. Banyak toko online mulai menjual perlengkapan medis seperti pembersih tangan dan masker wajah setelah pandemi mulai memenuhi kebutuhan pasar. Setelah pandemi mulai mereda, tentukan apakah produk tersebut masih layak untuk dijual dan apakah akan menjadi perlengkapan permanen inventaris Anda. Produk apa yang bisa Anda jual yang mungkin lebih relevan bagi pelanggan? Pikirkan tentang bagaimana pandemi telah mempengaruhi pelanggan Anda dan bagaimana kebutuhan mereka mungkin berubah. Seperti yang kami sebutkan, banyak toko online mungkin merasa perlu untuk menambahkan persediaan medis dan pembersih. Sulit untuk mengabaikan ledakan besar yang terlihat di antara produk online tersebut. Namun, Anda hanya boleh menambahkan produk ini ke inventaris Anda jika sesuai dengan bisnis Anda. Jika toko online Anda menjual buku, mungkin tidak masuk akal untuk menambahkan pembersih tangan ke penawaran produk Anda. Namun, masker wajah sangat berguna dan bahkan dapat diiklankan sebagai aksesoris fashion. Hal ini membuat masker wajah menjadi cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan baru pelanggan sekaligus mempertahankan merek Anda. Di mana Anda dapat memindahkan persembahan fisik ke tempat online? Jika bisnis Anda memiliki keberadaan fisik, penting bagi Anda untuk mulai mengalihkan bisnis ke online jika Anda belum melakukannya. Luangkan waktu untuk membangun toko online yang memudahkan pelanggan Anda mendapatkan apa yang mereka butuhkan dari bisnis Anda tanpa membahayakan kesehatan mereka. Toko online juga dapat membantu dalam jangka panjang. Faktanya, penjualan e-commerce diperkirakan akan meningkat menjadi $4,88 triliun pada tahun 2021. Dengan toko online, Anda tidak perlu khawatir tentang penurunan lalu lintas pejalan kaki
atau penguncian yang berdampak negatif pada bisnis Anda. Anda juga dapat menggunakan toko online untuk menawarkan penjemputan di dalam toko atau tepi jalan kepada pelanggan Anda. Ini memberi pelanggan opsi untuk membeli dari toko Anda dengan cara yang lebih aman, tetapi tetap mendapatkan produk mereka dengan cepat dan tanpa biaya pengiriman. Menurut InvestP, 65% konsumen sudah lebih memilih untuk membeli secara online dan mengambil di toko untuk menghindari biaya pengiriman. Bagaimana Anda bisa menyesuaikan layanan Anda untuk melayani pelanggan dengan lebih baik? Sudah jelas bahwa kita hidup di masa yang membingungkan. Sangat berharga bagi pelanggan Anda bahwa Anda menghadirkan rasa kejelasan dengan layanan Anda. Apakah pelanggan membutuhkan bantuan untuk memproses pengembalian atau menemukan produk yang mereka butuhkan? Memperluas jangkauan layanan pelanggan, Anda dapat membuat perbedaan besar. Dalam penelitian dari American Express, ditemukan bahwa 7 dari 10 pelanggan AS menyatakan bahwa mereka menghabiskan lebih banyak uang untuk berbisnis dengan perusahaan yang menawarkan layanan pelanggan yang hebat. Berikut beberapa cara untuk meningkatkan layanan pelanggan Anda selama dan setelah pandemi. 1. Tawarkan jam kerja layanan pelanggan yang lebih lama. Ini dapat membantu menutupi fakta bahwa pelanggan tidak dapat melihat Anda secara fisik. Kedua, gunakan lebih banyak saluran untuk meningkatkan dukungan online Anda. Pertahankan ketersediaan di berbagai saluran termasuk telepon, obrolan langsung, email, dan bahkan media sosial. Ketiga, ciptakan lebih banyak sumber daya untuk dukungan swalayan. Kumpulkan basis pengetahuan yang komprehensif, glosarium, tutorial how-to, dan banyak lagi untuk membantu pelanggan. Keempat, jujurlah tentang waktu tunggu dan pengiriman yang diharapkan. Ini sangat penting jika staf Anda terbatas atau bekerja dari rumah karena pandemi. Waktu pengiriman juga telah tertunda di seluruh dunia. Beritahu pelanggan tentang cara Anda menangani masalah ini. Berkomunikasi dengan pelanggan. Selama dan setelah pandemi, sangat penting bagi bisnis Anda untuk terus berkomunikasi dengan audiens Anda. Bisnis dan pelanggan sama-sama mengalami banyak perubahan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Baik itu kesulitan keuangan atau perubahan rutinitas yang sederhana. Menurut penelitian, 43% konsumen merasa yakin mendengar merek yang mereka kenal dan percaya selama ini. Manfaatkan saluran perpesanan Anda, termasuk media sosial, untuk memberitahu pelanggan tentang apa yang berubah dengan bisnis Anda. Ini termasuk yang berikut. Pertama, akankah semua produk tetap tersedia? Kedua, apakah Anda menghentikan pengiriman ke negara atau wilayah manapun? Ketiga, apakah akan ada penundaan produksi? Keempat, berapa perkiraan waktu pengiriman produk yang diperbarui? Kelima, bagaimana Anda menjaga keamanan pelanggan dan staf? Keenam, layanan apa yang kembali saat pandemi mereda? Dengan membuka dialog dengan pelanggan, Anda dapat mengukur perubahan apa yang mereka inginkan jika bisnis Anda lakukan dan menanggapi masukan yang berharga tersebut. Perjelas bahwa Anda peduli lebih dari sekedar dompet pelanggan, dan bahwa Anda bersemangat tentang bagaimana Anda dapat membantu mereka dengan cara yang berarti. Mulailah merencanakan ke depan. Jika Anda tidak memiliki rencana krisis sebelum pandemi, maka bisnis Anda mungkin lengah dan menderita sebagai akibatnya. Tidak ada waktu yang lebih baik daripada saat ini untuk mulai merencanakan bagaimana Anda akan mendekati sisa pandemi dan bagaimana Anda akan kembali normal setelah selesai. Tentu saja, pandemi sebagian besar tidak dapat diprediksi, dengan penguncian dimulai dan diakhiri dengan cepat. Tidak mungkin untuk merencanakan dengan tanggal tertentu untuk membuka kembali. Jadi, berikan ruang rencana Anda untuk berubah jika situasinya berubah sama sekali. Meskipun kita semua ingin meningkatkan penjualan, kita juga tidak ingin kehilangan penjualan. Lihat apa yang bisnis Anda lakukan saat ini dan temukan titik lemahnya.
Untuk memulai rencana Anda, lakukan audit terhadap bisnis Anda, di mana Anda kehilangan penjualan, di mana Anda mendapatkan penjualan, dan di mana Anda mengalami stagnansi. Tentukan bagaimana COVID-19 berdampak pada bisnis dan industri Anda secara keseluruhan, dan ambil tindakan untuk mengurangi kerusakan. Fokus pada elemen-elemen kunci ini. 1. Produktivitas dan kolaborasi karyawan jarak jauh. 2. Rantai pasokan dan operasi terganggu. 3. Masalah pajak dan perdagangan karena penguncian negara. 4. Tanggapan merek terhadap COVID-19. 5. Proyek dan kampanye yang tertunda. 6. Proyek baru yang menangani kebutuhan staf dan pelanggan. 7. Pendanaan darurat dan hibah keringanan utang. Anda juga ingin memantau bagaimana negara Anda mendekati ekonomi dan perjalanannya, karena ini dapat secara langsung mempengaruhi bisnis Anda selama dan setelah pandemi. Keputusan pemerintah negara Anda dapat mempengaruhi keputusan bisnis Anda. Jadi, perhatikan semua perubahannya. Sesuaikan strategi pemasaran Anda. Salah satu hal pertama yang harus Anda lakukan setelah pandemi dimulai adalah menyisir pesan pemasaran Anda yang ada dan menghapus apapun yang tidak relevan atau tidak pantas. Jika Anda belum melakukannya, lihat semua kampanye terjadwal, postingan media sosial, dan pemasaran email Anda untuk menentukan apa yang perlu dihapus atau diubah. Ada baiknya juga untuk memikirkan bahwa Anda dapat mengintegrasi jarak jauh atau keselamatan kesehatan ke dalam pemasaran Anda saat ini sambil mempertahankan relevansi. Di luar konten adalah nada pesan Anda. Saat mendekati akhir pandemi, kami mungkin dapat mengubah nada suara kami menjadi normal. Tetapi, Anda harus tetap menyadari cara Anda berbicara dengan calon pelanggan. Dan pelanggan yang sudah ada, manfaatkan metode ini. 1. Pesan Anda harus akurat dan jelas tentang pandemi. 2. Gunakan nada simpatik karena banyak pelanggan mungkin juga mengalami kesulitan saat ini. Ketiga, hindari membuat lelucon tentang situasi tersebut atau mendekati pandemi dengan humor yang tidak pantas. Keempat, jangan selalu serius. Banyak orang membutuhkan senyuman selama waktu-waktu ini. Jika bisnis Anda dapat menyediakannya, pelanggan akan mengingat Anda. Tingkatkan SEO Anda. Bisnis Anda seharusnya sudah dioptimalkan untuk mesin telusur jika Anda hadir secara online. Selama pandemi, baru penting bisnis Anda muncul di posisi teratas di mesin telusur saat pelanggan yang tertarik menelusuri produk Anda. Anda tidak dapat mengandalkan pelanggan yang berjalan melewati toko fisik Anda selama pandemi. Jadi, Anda perlu mengimbangi lalu lintas pejalan kaki yang hilang tersebut dengan peningkatan lalu lintas online. Lebih banyak orang berbelanja online selama pandemi dibandingkan sebelumnya, dan tidak ada tanda-tanda tren ini berhenti selama pandemi selesai. Namun, SEO terlihat sangat berbeda selama pandemi untuk bisnis kecil yang menjual barang-barang yang tidak penting, yaitu mencari jawaban atas berita dan pertanyaan terkait kesehatan daripada produk. Ini tidak berarti bahwa SEO masih tidak penting untuk bisnis kecil. Ini hanya berarti Anda perlu mengambil pendekatan pengoptimalan yang berbeda agar tidak tenggelam. SEO adalah topik yang sangat padat dengan berbagai aspek dan metode. Jadi kami akan membahas hal terpenting yang harus Anda optimalkan selama dan setelah pandemi. Pertama, tingkatkan kecepatan pemuatan halaman dan situs Anda. Ini memudahkan pelanggan untuk menavigasi toko Anda dengan cepat dan menemukan produk yang Anda butuhkan. Ini juga membantu Anda memberi peringkat lebih tinggi, karena faktor Google dalam waktu pemuatan saat memberi peringkat. Kedua, targetkan istilah penelusuran yang terkait dengan COVID-19 jika relevan dengan bisnis Anda. Lebih banyak orang berbondong-bondong ke mesin pencari untuk menemukan informasi tentang pandemi daripada saluran lain. Ketiga, buat dan perbarui konten evergreen dalam niche Anda. Ini akan tetap relevan dari waktu ke waktu terlepas dari tren saat ini dan membangun kepercayaan di antara basis Anda.
Yang terakhir, mengubah pengunjung yang tertarik menjadi pelanggan. Keempat, perbarui listingan Google Bisnisku Anda dan optimalkan pencarian lokal. Jika Anda memiliki bisnis fisik terbuka, ini membantu penelusuran menemukan bisnis Anda seperti yang muncul di query dekat saya dan buka sekarang. Cara lainnya, jika Anda harus menutup bisnis fisik, Anda dapat menggunakan penelusuran lokal untuk mengarahkan pelanggan ke toko online Anda. Kelima, pantau kinerja SEO toko online Anda. Tidak ada strategi peningkatan SEO yang lengkap tanpa cara untuk melacak kemajuan Anda. Memanfaatkan metrik e-commerce, terutama di Google Analytics, untuk memahami dampak pengoptimalan Anda. Bergerak ke depan. Karena jumlah kasus meningkat di beberapa negara dan menurun di beberapa negara, sulit untuk memprediksi kapan COVID-19 akan berhenti menantang dunia. Namun, ada perubahan yang dapat dilakukan perusahaan Anda untuk mengurangi kerugian dan meningkatkan penjualan selama dan setelah pandemi. Dengan memenuhi kebutuhan pelanggan baru, berkomunikasi secara teratur, rencanakan secara efektif, menyesuaikan strategi pemasaran, dan berfokus pada SEO, bisnis Anda dapat memanfaatkan situasi sulit yang terbaik. Oke, berikutnya kita lanjutkan dengan latihan soal. Nomor 1. Saat kita berkomunikasi dengan konsumen, hal apa yang harus kita perhatikan? A. Nada sambung. B. Nada pesan. C. Desain konten. D. Tanda baca. Nomor 2. Selama pandemi, pastinya ada beberapa perusahaan yang mengalami penurunan angka penjualan. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan agar mendapatkan keuntungan? Jawabannya A. Meningkatkan harga jual. B. Beradaptasi dengan lingkungan sekitar. C. Mengurangi jumlah karyawan atau SDM. D. Mengurangi bahan pokok. Nomor 3. Hal terpenting yang harus Anda optimalkan selama dan setelah pandemi. A. Hubungan antar konsumen. B. Menambah SDM. C. Meningkatkan SEO. D. Memperhatikan bahan pokok. Nomor 4. Nada suara atau pesan sangat penting dalam menjalin sebuah komunikasi dengan pelanggan. Agar pelanggan merasa puas dengan layanan kami, di bawah ini yang bukan termasuk metode nada suara adalah A. Nada yang simpatik. B. Pesan harus jelas dan akurat. C. Bercanda dengan pelanggan. D. Bersikap ramah kepada konsumen. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah nomor 1. B. Nada pesan. Nomor 2. B. Beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Nomor 3. C. Meningkatkan SEO. Nomor 4. C. Bercanda dengan konsumen. Nah, sekian pembelajaran dari kami nih, Imers. Semoga dapat bermanfaat buat kalian semua ya. Jangan lupa untuk follow sosial media MCB berikut ini. Untuk mengetahui selanjutnya seputar dunia marketing. Terima kasih.